Ada hal yang lebih menakutkan dari gagal. Saat semua rencana yang kita susun rapi, berantakan tanpa sisa. Di momen itu, kita merasa kosong, kehilangan arah, dan seolah kebahagiaan ikut lenyap. Tapi, apakah benar hidup harus berhenti di situ? Mari kita bahas cara tetap bahagia, bahkan ketika semua rencana gagal total. Hidup seringkali punya cara sendiri untuk bercanda dengan kita. Kita membuat daftar rencana, menyusunnya dengan detail. Tapi ternyata, yang datang justru di luar dugaan dan seringkali terasa menyakitkan. Rasanya seperti kita memesan sesuatu di restoran, tapi yang tiba di meja sama sekali berbeda dari menu yang kita inginkan. Di titik itu, kita kecewa, kita marah, bahkan mempertanyakan, kenapa harus aku? Namun, kalau kita mau berhenti sejenak dan menatap dari sisi lain, kadang kejutan tak diundang itu justru membuka ruang baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Bisa jadi ia mengajari kita tentang kesabaran, tentang fleksibilitas, atau bahkan mengarahkan kita ke sesuatu yang lebih cocok dengan diri kita. Jadi, meski awalnya sulit diterima, kejutan dari hidup ini sering menjadi pintu ke pelajaran yang jauh lebih berharga daripada sekadar rencana yang berjalan mulus. Saat rencana kita runtuh, ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan. Menyamakan kegagalan dengan diri kita sendiri. Kita berkata dalam hati, aku memang payah. Atau, aku gagal total. Padahal, gagal hanyalah peristiwa, bukan identitas. Sama seperti hujan yang datang lalu pergi. Ia tidak pernah mendefinisikan langit. Begitupun kegagalan. Ia hanya bagian dari perjalanan, bukan keseluruhan diri kita. Saat kita bisa memisahkan antara hasil dengan siapa diri kita sebenarnya, beban itu jadi lebih ringan. Kita jadi sadar bahwa identitas kita bukan ditentukan oleh satu momen gagal, melainkan oleh keberanian untuk mencoba lagi. Jadi daripada terus mengutuk diri sendiri, lebih baik kita berkata, aku sedang belajar. Dengan begitu, kegagalan tidak lagi terasa seperti vonis, melainkan pelajaran yang bisa memperkaya hidup kita. Ketika rencana gagal total, reaksi pertama biasanya adalah panik. Kita sibuk mencari jalan keluar, memikirkan 1000 alternatif, atau bahkan tenggelam dalam rasa frustrasi. Tapi sesungguhnya, ada satu hal sederhana yang sering kita lupakan. Berhenti sejenak, diam, tarik napas dalam-dalam. Mungkin terdengar klise, tapi dia memberi kita ruang untuk merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat kita tidak tergesa-gesa, kita bisa melihat kegagalan dengan lebih jernih. Dalam momen hening itu, kadang muncul kesadaran baru bahwa kegagalan ini bukan akhir, hanya bagian dari proses. Hening juga memberi kita waktu untuk merasakan emosi dengan jujur, bukan menekannya. Karena justru dengan menerima rasa sakit itu, kita bisa benar-benar pulih. Jadi, jangan anggap diam itu buang-buang waktu. Kadang, dalam keheningan, kita menemukan kembali arah yang sempat hilang. Kita sering merasa bahagia hanya kalau semua sesuai rencana. Sayangnya, hidup tidak selalu tunduk pada kontrol kita. Ada hal-hal yang bisa kita upayakan, tapi ada juga yang sepenuhnya di luar jangkauan. Dan ketika yang di luar kendali itu muncul, kita merasa kacau. Di titik inilah kita perlu belajar melepas. Melepas bukan berarti menyerah. Melepas adalah mengakui bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Saat kita berani menerima itu, beban di hati jadi lebih ringan. Kita bisa fokus pada hal-hal yang memang masih bisa kita lakukan, sekecil apapun. Dan anehnya, dari sikap ini justru muncul rasa damai. Kita belajar bahwa hidup tidak harus selalu sesuai rencana untuk tetap indah. Kadang, ketidaksempurnaanlah yang membuatnya penuh warna, dan bahagia sejati muncul ketika kita bisa tersenyum, meski tidak semua berjalan sesuai keinginan. Kegagalan sering terasa menyakitkan karena kita terlalu fokus pada hasil. Kita ingin sukses, ingin rencana berjalan sempurna. Dan saat itu tidak tercapai, rasanya semua usaha jadi sia-sia. Tapi sebenarnya, setiap langkah yang kita ambil punya makna. Proses mencoba, jatuh, lalu bangkit lagi. Itu semua membentuk diri kita.
Kalau kita hanya menilai hidup dari hasil akhir, kita akan melewatkan banyak momen berharga di sepanjang perjalanan. Misalnya, keberanian kita untuk memulai, kesabaran kita menghadapi rintangan, atau ketekunan kita meski hasilnya belum terlihat. Semua itu adalah pencapaian kecil yang layak dirayakan. Jadi, saat rencana gagal total, jangan langsung menutup buku. Lihat kembali proses yang sudah kamu jalani. Karena disitulah letak kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan di garis finish, tapi di setiap langkah yang kita tempuh dengan penuh usaha. Apa yang kita sebut gagal total hari ini, bisa saja hanyalah jalan memutar. Kita merasa kecewa karena tidak sampai di tujuan yang diharapkan. Padahal, mungkin ada tujuan lain yang lebih cocok untuk kita. Kadang, kegagalan memaksa kita menoleh ke arah lain. Arah yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Misalnya, saat gagal masuk sekolah atau pekerjaan impian, mungkin justru itu membuka kesempatan untuk menemukan jalan baru yang lebih sesuai dengan passion kita. Jika kita tetap kaku pada satu rencana, kita bisa kehilangan kesempatan untuk melihat hal-hal baik yang menunggu di jalur lain. Melihat dengan sudut pandang baru, artinya berani bertanya, apa pesan dari kegagalan ini? Dan kemana aku bisa melangkah selanjutnya? Dengan begitu, kegagalan tidak lagi jadi tembok penghalang, tapi jembatan menuju sesuatu yang lebih berarti. Seringkali, kita merasa bahagia hanya ketika target tercapai, naik jabatan, punya pasangan, atau membeli sesuatu yang kita inginkan. Tapi ketika rencana gagal, kita dipaksa berhenti dan merenung. Apa benar bahagia hanya soal hasil? Kegagalan sering menjadi cermin untuk mengukur ulang arti kebahagiaan yang sebenarnya. Bahagia bisa sesederhana menikmati secangkir kopi di pagi hari, tertawa dengan sahabat, atau sekadar punya waktu untuk istirahat. Ketika kita gagal, hal-hal sederhana itu justru terasa lebih berarti. Dan disitulah kita menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada pencapaian besar. Mungkin standar bahagia kita memang perlu diturunkan. Bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali ke hal-hal yang esensial. Karena pada akhirnya, bahagia bukan soal memiliki segalanya, melainkan bisa menghargai apa yang sudah ada meski sederhana. Bahagia di tengah kegagalan bukan berarti kita menutupi rasa sakit dengan senyum palsu. Justru, itu tentang keberanian, mengakui luka, tapi tetap memilih untuk melangkah lagi. Kadang, kekuatan tidak datang dalam bentuk langkah besar, tapi dalam langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Seperti bangun dari tempat tidur ketika rasanya ingin menyerah, atau mencoba lagi meski hati masih takut kecewa. Hal-hal sederhana itu adalah bukti bahwa kita masih punya daya untuk bangkit. Jangan meremehkan langkah kecil, karena dari situlah perjalanan baru dimulai. Bahagia bukan tentang menghapus kegagalan, melainkan tentang menyadari bahwa kita masih punya tenaga untuk terus berjalan. Dan setiap kali kita berhasil berdiri setelah jatuh, disitulah kebahagiaan tumbuh. Sebuah kebanggaan dalam hati bahwa kita tidak menyerah begitu saja. Mengucap syukur saat semua berjalan baik, itu mudah. Tapi bersyukur di tengah kekacauan, itu tantangan besar. Saat rencana gagal, wajar jika yang terlihat hanya kerugian dan luka. Namun, kalau kita berani melihat lebih dalam, masih ada hal-hal kecil yang patut kita syukuri. Kita masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi. Masih ada orang-orang yang mendukung kita. Atau, masih ada kesehatan yang memungkinkan kita bertahan. Rasa syukur ini tidak menghapus kesedihan, tapi ia jadi penyeimbang, agar kita tidak tenggelam dalam kecewa. Bersyukur membuat hati lebih tenang, sehingga kita bisa menerima kegagalan dengan lapang dada. Kadang, syukur adalah satu-satunya hal yang membuat kita tetap kuat saat semua terlihat hancur. Dan perlahan, rasa syukur itu bisa mengubah cara kita memandang kegagalan, bukan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh warna. Pada akhirnya, kegagalan hanyalah satu bab dari cerita hidup kita, bukan keseluruhan buku. Bahagia bukan berarti semua berjalan sesuai rencana. Bahagia adalah bagaimana kita memilih untuk tetap melihat cahaya di tengah gelap. Kebahagiaan adalah keputusan sadar
untuk tetap menghargai hidup meski ada luka, untuk tetap melangkah meski ada rintangan. Kita selalu punya pilihan, tenggelam dalam kekecewaan atau bangkit dengan hati yang lebih kuat. Jadi, saat rencanamu gagal total, jangan biarkan itu mencuri kebahagiaanmu. Ingatlah, kamu punya kuasa untuk menentukan cara melihat hidup ini. Versi ringkas maupun pembahasan detailnya juga sudah saya tulis di website, link bisa dicek langsung di komentar. Dan jika kamu merasa video ini memberi sedikit semangat, jangan lupa tekan like dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi cerita reflektif seperti ini. Tulis juga pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa jadi inspirasi untuk orang lain.